Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak ibu yang hebat dan pintar, bagaimana kabarnya? Ya, ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Anak-anak, di video kali ini kita akan pelajari mengenai teks persuasif. Kita akan pelajari mengenai pengertian teks persuasif, ciri-ciri teks persuasif, struktur teks persuasif, dan yang terakhir kaidah penulisan teks persuasif. Namun sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillah. Untuk lebih jelasnya kita simak di slide berikutnya ya. Selamat belajar. Jadi anak-anak, yang pertama ini kita akan bahas mengenai pengertian teks persuasif. Sesuai dengan namanya, persuasif itu berarti mengajak atau membujuk orang lain. Nah, jadi teks persuasif merupakan paragraf yang berisi pernyataan untuk mendorong seseorang untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, anak-anak, jadi teks persuasif ini bersifat mengajak, maka pernyataannya cenderung mempromosikan sesuatu tertentu ya. Nah, biasanya digunakan dalam iklan atau imbauan khusus. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, berisi data dan fakta. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari teks persuasif adalah untuk mempengaruhi pembaca. Sebab itu, teks persuasif memiliki alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Nah, data dan fakta ini harus sesuai dengan fakta di lapangan ya, tidak boleh dibuat-buat. Nah, yang kedua yaitu berisi data dan fakta argumen yang harus meyakinkan pembaca. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti pada poin pertama tadi ya. Jadi lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga yaitu berisi kata-kata bujukan. Nah, kata-kata bujukan seperti menggunakan kata ayo, mari, lakukanlah, dan lain sebagainya. Itu merupakan kata-kata yang sifatnya membujuk ya. Yang keempat yaitu menghindari konflik. Nah, biasanya teks persuasif menghindari konflik agar kepercayaan pembacanya tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca tercapai. Pendapat atau fakta yang digunakan dalam teks persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya mengikuti ajakan-ajakannya. Nah, jadi menghindari konflik itu sangat penting. Selanjutnya yaitu struktur teks persuasif. Ada 4 struktur teks persuasif, yaitu pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Nah, kita bahas yang pertama merupakan pengenalan isu. Nah, bagian ini adalah bagian yang terlebih dahulu menjelaskan mengenai isu yang terjadi dalam sebuah teks. Dan bagian ini merupakan sebagai pengantar. Di sini topik dasar dari teks persuasif akan dimunculkan. Untuk selanjutnya akan dikuatkan pada struktur selanjutnya yaitu rangkaian argumen. Nah, yang kedua yaitu rangkaian argumen biasanya berisi mengenai topik dasar yang sudah dijabarkan pada pengenalan isu. Rangkaian argumen ini isinya untuk menguatkan argumen terkait topik dasar dengan data dan fakta yang relevan. Sesuai dengan namanya yaitu teks persuasif, maka akan ada pernyataan ajakan atau kalimat ajakan. Struktur persuasif yang satu ini bisa disebut sebagai inti dari teks persuasif. Sebisa mungkin penulis membentuk kalimat yang menggugah pembaca untuk melakukan aksi terkait topik yang dibawakan oleh penulis. Struktur teks persuasif yang terakhir yaitu penegasan kembali. Sesuai juga dengan namanya yaitu penegasan kembali, maka harus menegaskan pernyataan ajakan yang sudah disebutkan. Jadi pada bagian penegasan kembali, penulis harus menekankan atau menegaskan lagi kalimat ajakan supaya menghilangkan keraguan pembaca. Selanjutnya yaitu kaidah penulisan teks persuasif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata bujukan. Sebelumnya sudah ibu bahas. Nah, biasanya kata-kata bujukan itu seperti menghimbau atau mengajak pembaca untuk melakukan suatu hal yang dihimbau oleh penulisnya, seperti menggunakan kata jangan, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah atau lain sebagainya ya. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kata-kata kerja yang bersifat imperatif. Kata imperatif yaitu kata yang bersifat perintah atau memerintah. Nah, di sini ada beberapa macam kalimat imperatif atau perintah. Ada perintah biasa, permintaan, ajakan, syarat, ejekan atau cemooh, dan larangan. Next ke selanjutnya ya.
Selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, ini sesuai dengan topiknya ya. Misalkan menggunakan istilah gawai. Gawai itu gadget. Pramusiwi itu babysitter. Tetikus yaitu mouse, warganet, netizen. Pranala itu link, daring online, luring offline, dan lain sebagainya. Ini merupakan istilah-istilah yang memiliki arti. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata penghubung yang bersifat argumentatif. Kata-kata penghubung argumentatif seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu merupakan kata penghubung yang bersifat argumentatif. Ya, baik anak-anak, usai sudah pembelajaran kita kali ini dari mulai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan bisa kalian gunakan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa agar Ibu tetap semangat membuat konten video pembelajaran. Subscribe, share, like, dan komen ya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.